Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Diva Aura semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Sejak zaman dulu, susuk sudah dikenal oleh nenek moyang sebagai senjata ampuh bagi seseorang yang ingin mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya lewat cara yang praktis tentunya. Meski terkesan tabu, namun perlu Anda ketahui ternyata masih banyak orang yang menggunakan susuk di zaman modern ini. Menurut saya pribadi, susuk memiliki berbagai macam jenis, yaitu susuk emas, susuk samber lilin, susuk intan, susuk berlian, susuk gabah, susuk gotri, susuk jelima, atau bahkan ada yang menggunakan susuk cair juga. Jadi susuk cair ini biasanya berwujud kapsul ya, terus tinggal diminum biasanya antara rentang waktu 30-60 hari. Adapun pengertian susuk adalah memasukkan benda yang dianggap mampu memberikan efek tertentu pada bagian tubuh tertentu dengan ritual yang biasa dilakukan oleh seorang dukun atau praktisi pemasang susuk. Adapun media yang digunakan bisa berupa jarum, bubuk emas, mutiara, atau berlian yang sebelumnya telah diberi mantra khusus oleh sang dukun supaya bisa masuk ke tubuh seseorang tanpa rasa sakit. Tujuan penggunaannya pun beragam ya, mulai untuk menarik perhatian pasangan, menarik perhatian orang lain, pelaris usaha, ataupun hal-hal yang bersifat duniawi. Karena begitu tersohornya kemampuan supranatural atau kemampuan magic dari susuk, khususnya untuk memikat lawan jenis, banyak sekali ya pelakor atau orang yang suka menggoda suami orang atau seseorang wanita yang sudah berniat untuk menggoda dan memiliki suami orang. Mereka memasang susuk pada tubuhnya agar aksinya lancar, agar aksinya lebih mudah dan bisa terwujud dalam waktu singkat untuk menaklukkan lawan jenis itu. Agar Anda bisa waspada, kali ini saya akan membahas ciri-ciri seorang pelakor yang menggunakan susuk untuk menggait korbannya atau untuk memikat suami orang yang ada pada dirinya ya. Susuknya itu ada dalam tubuhnya. Yaitu pertama, pelakor yang memasang susuk biasanya memiliki beberapa pantangan dan mereka akan cenderung menghindari hal-hal yang dianggap biasa ya oleh orang lain. Seperti misalnya makan sate dari tusuknya, itulah ya. Yang kedua, pelakor akan cenderung menghindari kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Jadi ciri-ciri ini bisa dilihat jika orang tersebut hampir tidak pernah datang ke tempat ibadah atau pengajian atau kajian, bisa jadi dia pakai susuk. Yang ketiga, pelakor akan jauh lebih mudah memikat lawan jenis. Sudah bukan rahasia lagi bahwa seseorang yang memakai susuk sangat mudah untuk memikat lawan jenis. Selain terlihat tampak lebih cantik dan menarik, orang yang memakai susuk akan dengan mudah mempengaruhi orang lain, entah melalui tatapan mata, entah perkataan, atau bagi orang yang indigo atau memiliki mata batin yang tajam, maka ini akan terlihat jelas bahwa wajah si pengguna susuk ini seperti ditutupi oleh sesuatu makhluk gaib yang sesuatu yang gaib lah, yang aneh, yang terlihat oleh orang indigo ini. Si pengguna susuk tidak lagi cantik dan menarik, malah wajahnya aneh, wajahnya buruk gitu loh. Yang keempat, pelakor bisa saja menjadi mudah kerasukan. Kecantikan yang dipancarkan oleh pengguna susuk memang berasal dari kekuatan jin yang diperintahkan sang dukun untuk membuat seseorang, untuk membuat kliennya ini menjadi lebih menarik jika dilihat oleh orang lain. Dalam keadaan tertentu, hal tersebut justru bisa mempengaruhi si pemakai susuk itu sendiri. Hal yang sering terjadi pada mereka yang memakai susuk atau pelakor yang memakai susuk itu biasanya sering kerasukan. Hal tersebut bisa terjadi karena ketika energi dalam tubuh pemakai susuk berlawanan dengan energi yang berasal dari luar. Sehingga tak jarang ketika ia berada di tempat atau di situasi tertentu, dia akan mengalami kerasukan itu. Yang kelima, pelakor akan mengalami perubahan sikap. Biasanya nih ya, jika pelakor menggunakan susuk untuk menambah kecantikannya, dia akan merasa jumawa gitu loh, terlena dengan tindakannya. Dan tentunya hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Kepercayaan dirinya yang terus meningkat karena menggunakan susuk terkadang mempengaruhi kestabilan emosinya. Ya, akibatnya energi negatif akan semakin lama semakin bersarang di tubuhnya. Yang keenam, yang bisa Anda lihat secara nyata ya, pelakor yang menggunakan susuk akan tersiksa saat akhir hayat atau saat sakaratul maut.
Dia yang sudah melakukan perjanjian dengan jin tanpa sempat bertaubat, bisa jadi akan mengalami hal yang mengerikan saat menjelang akhir hayatnya. Cerita yang berkembang di masyarakat tentang mereka ya, yang bersekutu dengan makhluk tak kasat mata saat menjemput ajal memang benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah resiko yang harus dia tanggung karena memilih jalan menyimpang dari ajaran agama. Seseorang yang menggunakan susuk sebagai jalan untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya memiliki konsekuensi yang berat yang harus dia terima di akhir hayat. Mengerikan bukan? Jadi itulah ciri-ciri pelakor yang menggunakan susuk. Harus ada bayaran mahal di akhirnya. Saran saya, jika memang Anda ingin terlihat cantik secara cepat dan instan, tapi jangan digunakan kecantikan Anda untuk memporak-porandakan orang lain. Ingin mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan dalam hidup, jangan mengambil jalan pintas dengan menggunakan susuk. Selain haram, juga bisa membahayakan nyawa Anda sendiri. Pilihlah cara-cara yang halal dengan membuka aura atau memperbaiki aura diri Anda. Bisa dengan cara melakukan wirid tertentu dengan menggunakan tasbih Nur Hikmah. Hasilnya pun sangat bagus. Buka aura aman, tanpa pantangan, tanpa tirakat, dan tanpa ritual. Karena manusia terlahir sudah memiliki aura. Kita tinggal membersihkannya, membukanya, mendayagunakannya aja dengan menggunakan tasbih Nur Hikmah itu tadi. Nah, untuk pemesanannya silakan hubungi kontak dan layanan resmi Diva Aura atau bisa juga langsung ke websitenya di www.divaaura.co.id. Sekian dari saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga. Salam cinta dengan aura.